Apakah betul ini dugaan penyimpangan seksual atau gangguan psikologis? Kita bahas bersama Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, selamat malam. Selamat malam. Mbak Cassandra, terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset seperti yang ditunjukkan oleh G ini, kita analisa dulu menurut Anda terkait dengan perilaku, apakah perilaku yang ditunjukkan dalam kasus ini mengindikasikan bahwa G ini mengalami gangguan psikologis atau penyimpangan seksual seperti fetish atau tidak? Baik, dari berbagai informasi yang mungkin kita peroleh bukan dari tangan pertama, artinya bukan dari korban langsung. Mungkin ada yang korban langsung, tapi ada yang tidak, udah ditambah-tambah. Lalu kemudian juga sudah ada asumsi, lalu kemudian juga ada ternyata korban tidak hanya satu. Nah, yang jelas saya meragukan dugaan fetis ini. Kenapa? Karena ada inkonsistensi antara informasi-informasi yang ada. Bahwa informasi itu sendiri bukan tangan pertama, itu juga masuk dalam pertimbangan, ya. Tetapi dari dugaan kekerasan seksualnya sudah bisa dianggap ini sebagai sebuah kekerasan. Karena ada intimidasi, ada bujuk rayu, ada upaya untuk memanipulasi yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, dan juga ada melibatkan kegiatan-kegiatan seksual yang walaupun mungkin buat orang lain dianggap tidak wajar, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk bisa menentukan sebenarnya harus ada pemeriksaan terhadap pelaku. Nah, ketika pelaku belum ditemukan, belum dapat dilakukan pemeriksaan, tentu bisa dilakukan pemeriksaan oleh tokoh-tokoh yang kompeten, dalam hal ini memiliki kompetensinya terhadap para korban yang ada. Nah, informasi-informasi dari korban ini dikumpulkan untuk bisa mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika kita sudah dapatkan, baru kita bisa menegakkan diagnosa terhadap kasus ini. Oke, dengan adanya laporan bahwa beberapa korban diminta untuk membungkus badannya atau membungkus dirinya seperti jenazah menggunakan kain jarik, apa yang bisa Anda lihat, Mbak Cassandra? Artinya apakah memang pelaku mendapatkan kepuasan dengan melihat objeknya dengan membungkus dirinya seperti jenazah menggunakan kain jarik gitu? Apakah ini juga Anda melihat ada kelainan atau penyimpangan seksual di sini? Ya, kalau penyimpangan seksual pasti ada, itu nggak mungkin. Karena kita melihat dari suatu situasi dan kondisi yang tidak wajar, yang tidak sebagaimana biasanya, gitu ya. Tetapi yang masuk ke dalam yang mana ini loh yang harus kita pastikan. Kita tidak boleh hanya berasumsi, lalu kemudian juga mungkin hanya berdasarkan data yang sangat terbatas dan juga bukan dari tangan pertama. Itu kita bisa simpulkan bahwa yang jelas misalnya tadi ada bungkus-membungkus, ada ikat-mengikat, ada yang dengan jarit, ada yang tidak, ada yang pakai lakban. Lalu kalau misalnya kita kembalikan lagi bahwa sekarang yang viral itu disebutkan yang bersangkutan ini mengalami fetis terhadap kain jarit. Nah, persoalannya akan adalah apabila itu sebuah fetis murni, secara teoritis fetis itu adalah penyimpangan seksual di mana seseorang mengalami atau mencari pemuasan pemenuhan kebutuhannya dari benda-benda yang tidak hidup atau bagian tubuh yang tidak sewajarnya. Misalnya jempol kaki, misalnya ketek, armpit gitu ya. Itu kan sesuatu yang bukan wajar gitu. Nah, sekarang kalau kita masukkan di dalam kasus ini gitu ya. Kalau memang jaritnya kan kainnya, tapi ternyata dia juga punya imajinasi terhadap orang di dalamnya. Bahkan ada beberapa yang saya baca,
konon katanya juga pernah dipegang, lalu kemudian dipelajari reaksinya. Karena terutama reaksi apa yang paling bisa dilakukan? Kan pasti dia karena terikat keras dan tidak bisa bicara, Iya. dan juga mungkin pada saat itu ada sentuhan terhadap anggota tubuhnya. Karena tidak semuanya kan ada yang pakai foto gitu. Bahwa foto itu adalah setelah beberapa saat ketika tidak bisa bertemu. Tapi kembali lagi tentu saja orang ini harus diperiksa dengan adanya riwayat-riwayat selama ini. Mungkin ada kejadian-kejadian lain, terutama juga mungkin ada pengakuan bahwa ada disorientasi seksual gitu. Tapi kembali lagi bahwa fetish itu tidak selalu terkait dengan orang yang punya masalah disorientasi. Oke. Jadi menurut saya daripada kita berandai-andai, lebih baik kumpulkan korbannya, kita tangani, lalu kemudian ada assessment dengan terapi juga pasti yang dibutuhkan, dan tentu saja cari pelakunya supaya bisa diperiksa. Oke, ketika kita mendengar adanya pengakuan khususnya dari rekaman atau khususnya dari percakapan via WhatsApp yang beredar di media sosial, beberapa korban kalau kita lihat pengakuannya artinya ada percakapan mereka secara sadar untuk diminta melakukan hal tersebut walaupun mereka anggap aneh atau tidak nyaman, tapi mereka tetap melakukan. Kemudian akhirnya terjadi hal tersebut, bahkan akhirnya terakhir mereka menganggap oke, ini ada yang tidak benar, ini ada yang salah. Analisa Anda, mengapa korban ketika di awal menerima atau menyanggupi melakukan hal tersebut? Apakah dalam pengaruh tekanankah atau bagaimana juga? Ya, itu alasannya bahwa kekerasan seksual ini sudah terpenuhi, artinya ada pelecehan. Kita sebenarnya bedakan antara penyalahgunaan seksual, jadi sexual abuse, kemudian sexual harassment, sexual assault, gitu ya. Kita bedakan sebenarnya, kan ada abusing, ada harassing, ada assault, ada serangan. Nah, dalam hal ini yang abusing sudah terpenuhi, ya kan? Harassment juga sudah terpenuhi. Apabila ternyata ada sentuhan dan ada yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan kondisi tertekan dan kemudian juga paksaan, dan terutama adalah ini kan banyak dilakukan pada orang yang lebih muda atau pada mahasiswa baru, jadi menggunakan status sebagai senior gitu. Nah itu kan sudah jelas terpenuhi. Nah tetapi kembali lagi bahwa di Indonesia itu undang-undangnya adalah pencabulan, ya, baik dalam kondisi ada yang apapun itu, ketika delik pencabulan itu sudah terpenuhi, berarti sudah layak untuk dijadikan kasus pidana. Dalam hal ini ketika korban-korbannya awalnya memang mungkin tidak merasa, tidak menyadari, tapi memang itu modusnya seperti itu. Jadi dengan bujuk rayu, dengan manipulasi lagi, lalu kemudian diarahkan untuk melakukan hal-hal ini. Oke, penanganan terhadap korban akan seperti apa seharusnya nanti ke depannya, Mbak Cassandra? Artinya untuk mencegah atau untuk mengobati hal-hal yang traumatik sebelumnya kan? Ya, persoalannya kan adalah bahwa sebagian mungkin ada yang merasa tidak apa-apa, awalnya hanya membantu, awalnya mungkin hanya dibungkus-bungkus. Nah, sekali lagi bahwa hampir semua korban kekerasan seksual dan kejahatan seksual itu biasanya mereka tidak berani bicara, tidak berani menyampaikan. Ya, itu juga alasannya akhirnya mungkin salah satu korban ini menggunakan teknologi informasi, menggunakan Twitter, menggunakan media sosial. Karena apa? Karena untuk melakukannya secara formal mungkin sulit, malu, takut gitu. Nah, ini belum lagi korban yang lain gitu. Nah, ketika mereka tidak menyadari, lalu kemudian setelah terbawa pelan, karena memang modusnya kan pelan gitu ya. Nah, lalu sampai pada suatu ternyata terjadi gitu, dan bahkan kekerasan seksual itu kan juga muncul dari sisi mengirimkan fotonya, kemudian percakapannya, kemudian mungkin mendesak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kan yang kita tidak tahu, bahwa dengan alasan riset kemudian dinyatakan ada reaksi yang ditunggu.
atau nanti akan terjadi seperti itu. Tapi kembali lagi semua ini harus diperiksa. Jadi kita tidak bisa berandai-andai yang seperti saya selalu katakan, mungkin saya satu-satunya kali yang mengatakan bahwa saya masih meragukan bahwa ini fetish. Oke. Kenapa? Karena memang tidak dilakukan atau belum dilakukan pemeriksaan secara formal oleh ahli yang memiliki kompetensi yang dimaksud. Oke, untuk memastikan itu harus ada pemeriksaan terhadap korban dan juga terhadap pelaku, khususnya untuk nanti menjawab apakah ini betul fetish atau tidak ya. Terima kasih Mbak Cassandra Putranto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connect malam hari ini.